Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, limpahan anugerahnya, sehingga pada malam hari ini kembali kita dapat menghadiri acara majelis ilmu dalam rangka pembahasan HPT Himpunan Putusan Terji. Salam dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, tabi'in tabi'ahum, man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan atas kehadiran Bapak Ibu hadirin semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Nah, kita masuk ke dalil-dalil tentang kitab Sholatil Jamaah wal Jumu'ah, tentang sholat berjamaah dan sholat Jumat. Sebelumnya kemarin ada pertanyaan yang as-sholatu khairum minan naum. Jawabannya apa? Ternyata memang dari literatur yang ada 3 jenis jawaban. Yang pertama adalah tidak ada jawaban apa-apa, karena itu bukan bagian dari adzan. Rasulullah mengatakan hadza at-tathwib, itu adalah tambahan pahala, sehingga tidak dijawab. Ada yang menyatakan as-sholatu khairum minan naum, itu adalah adzan, sehingga dijawab sesuai dengan lafaznya. Ada juga yang kemarin itu adalah dari tabi'in, ijtihad dari tabi'in. Jadi bukan hadis, bukan dari sahabat, dari tabi'in, yang jawabannya shadaqah dan seterusnya. Nah, dengan jawaban-jawaban itu monggo jenengan memilih yang kira-kira jenengan betul-betul yakini yang mana. Nah, jazakumullahu khairan. Kita lanjutkan materi kemarin tentang sholat berjamaah. Sholatul jamaah, ya, sholat berjamaah. Hafidh ala sholawati al-maktubah fi jama'atin fil masjidi wal musalla au ghairihima. Jagalah sholat yang wajib, ya, dengan berjamaah di masjid. Ini mobil khusus untuk laki-laki. Sholat wajib di masjid berjamaah. Fil masjid, di masjid, wal musalla, dan tempat sholat, wa ghairihima, dan selain keduanya. Nah, jadi harusnya kita tuh sholat berjamaahnya di masjid. Kemudian wala ta'jal ilaiha hatta taqdiya hajatak, dan jangan tergesa-gesa menuju sholat itu sampai engkau menyelesaikan hajatmu. Kalau misalnya ingin buang air besar atau buang air kecil, maka jangan ditahan, ya. Jadi harus didahulukan buang air besar atau buang air kecilnya. Wa in uqimatis sholah, dan meskipun sholat sudah diqomati, famsi ilaiha bis sakinah, maka berjalanlah kamu menuju sholat dengan sakinah. Dengan sakinah, ya, artinya dengan tenang. Hadis-hadis, ya, yang berhubungan dengan ini nomor dalil yang ke-12. Hadis yang berhubungan dengan penjelasan ini, yang pertama adalah ada wali haditsin akhrajahu Muslim wan Nasa'i an Abi Hurairah. Ada sebuah hadis yang ditakhrij atau dikeluarkan oleh Imam Muslim
Dan Imam Nasai rawihnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Jadi ada seorang laki-laki buta yang datang kepada Nabi. Faqala, maka dia berkata, ya Rasulullah, innahu laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid. Wahai Rasulullah, saya tidak punya tukang tuntun yang menuntunku ke masjid karena dia buta. Wasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyurakhkhisalahu farakhasalahu. Maka dia meminta kemurahan kepada Nabi untuk tidak hadir ke masjid. Maka kemudian Nabi memberinya rukhsah atau kemurahan sehingga dia sholat di rumahnya karena kondisi buta dan tidak ada yang menuntun. Falamma walla da'ahu sallallahu alaihi wasallam faqala lahu. Maka ketika orang tersebut pergi, lalu kemudian Nabi bertanya, apakah hal tasma'un nida, apakah kamu mendengar adzan? Qala na'am. Qala, bersabda siapa Nabi, fa'ajib. Kalau begitu, kalau selama kamu masih mendengar adzan, maka kamu harus mendatangi panggilan itu. Nah, semampunya didatangi. Wali haditsin akhrajahu al-Bukhari wa Abu Daud wa Nasa'i. Dan hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari, Abu Daud dan Nasa'i. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamkuthu fi makanihi basyiran fanara. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apabila dia sudah salam, maka dia berdiam sebentar. Nah, wallahu alam. Anna muktahu, sesungguhnya diamnya Nabi, likan yang sorifan nisa, agar wanita bubar duluan. Qabla ayyudrikahunna ar-rijal, sebelum laki-laki bubar. Jadi sunnahnya, ya, sunnahnya makmum itu bubar setelah imamnya bubar. Itu sunnahnya. Dan imam tidak boleh berlama-lama di tempat setelah dia sholat. Jadi kalau dalam hadis yang lain, ketika imamnya setelah selesai sholat, maka dia hanya mengatakan astaghfirullah, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Lalu kemudian dia berzikir, kemudian bubar. Baru kemudian makmum ikut bubar. Sunnahnya demikian. Kecuali ada hal yang betul-betul membuatnya orang ini mungkin ingin ke kamar mandi. Dan perempuan, disunnahkan perempuan itu bubar sebelum imamnya bubar. Ya, kalau zaman dulu, zaman sekarang pun ya sebaiknya bubar dari tempat sholat sebelum laki-laki bubar. Menurut hadis ini. Wali qarari majelis tarjih, dan karena keputusan majelis tarjih al-madhkur yang disebutkan di masaili syatta, dalam beberapa masalah sahnya wakaf, ya, al-makhsus yang dikhususkan lin nisa untuk perempuan, wa alla yusamma hadzal waqf masjidan bala musalla. Dan ini tidak dikatakan masjid tapi bagian dari musola. Ini ada perbedaan antara musola dan masjid. Kalau masjid itu sesuatu yang tidak boleh, maka itu boleh di situ orang haid, tidak ada larangan. Khusus yang dilarang itu di masjid. Kadang-kadang sebagian masjid itu dibikin di belakang itu sebagai musola, tidak diniati sebagai, tidak diikrarkan sebagai masjid. Tujuannya agar orang-orang yang tidak sholat atau haid, ya, itu boleh bertempat di situ. 6.
Wali hadits Abi Daud an Abi Darda, dan dari hadis Abu Daud dari perawi Abi Darda qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihim as-shalah illa qad istahwadha alaihim asy-syaitan. Jadi apabila ada 3 orang dalam sebuah desa atau badui, perkampungan yang sepi atau hutan, tapi di situ ada beberapa orang yang hidup, yang di situ hanya ada 3 orang saja, tapi di situ tidak ditegakkan sholat berjamaah, berarti kawasan itu telah dikuasai oleh setan. Ini perlu dipahami agar kita bisa mendatangi sholat berjamaah dan menghidup-hidupkan sholat berjamaah. Fa'alaika bil jamaah fa inna ma ya'kulu dhi'bu al-qasiyah. Maka tetapilah berjamaah, selalulah berjamaah, karena sesungguhnya serigala itu hanya memakan daging yang terpencil atau bersendiri. Jadi kalau ini sebagai gambaran untuk sholat, kalau orang itu sholatnya sendirian itu lebih gampang untuk tidak khusyuk daripada dia sholat berjamaah, dan pahalanya lebih gampang untuk berkurang, karena kalau sholat berjamaah pahalanya otomatis dilipat gandakan. Kemudian wali hadithi Al-Bukhari an Ibni Umar qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana ahadukum 'ala ta'am, ketika salah satu kalian di dekat makanan, artinya mau makan, fala ya'jal hatta yaqdiya hajatahu minhu wa in uqimatis shalah, dan apabila salah satu kalian sedang makan, maka jangan terburu-buru untuk sholat sampai dia menyelesaikan makannya, meskipun sholat sudah diqomati. Sunnahnya demikian. Namun kalau kontekstual dalil ini berbeda dengan zaman dulu, karena zaman dulu itu suratnya panjang-panjang, Pak. Jadi kalau Abdullah bin Mas'ud dalam ceritanya, dia mau buang air itu kan zaman dulu tidak ke kamar mandi, tapi ke tempat yang sepi. Orang sudah qomat, dia berangkat buang hajat, sampai selesai balik itu masih rakaat pertama. Saking panjangnya zaman dulu. Makanya dikatakan surat Al-Mufassal, surat yang pendek itu termasuk Sabbihisma rabbikal a'la. Itu di zaman Nabi adalah surat yang pendek. Kalau sekarang imamnya kira-kira membaca Sabbihisma rabbikal a'la, panjang ini. Zaman dulu itu termasuk surat pendek. Sekarang pun sebenarnya termasuk surat pendek, tapi karena kebiasaan kita untuk lebih pendek daripada itu, akhirnya ketika agak panjang sedikit, alif lam mim, wah ini panjang ini. Langsung backgroundnya seperti itu. Sehingga dengan demikian hadis ini bisa digunakan, bisa juga dicoba untuk pakai konteks sekarang. Kalau kira-kira sudah mendekati waktu qomat, lebih baik jangan mengeluarkan makanan, persiapan sholat dulu saja. Karena kalau makanan sudah dikeluarkan terus qomat, jenengan itu mau makan jelas pasti ketinggalan, tidak mungkin nutut, karena sholatnya sekarang itu masya Allah cepatnya. Tapi jenengan sudah kadung buka terus tidak makan, itu kepikiran, sambil sholat sambil mikirin, wah tadi itu ada sambal jeruk atau kecut-kecut, akhirnya sholatnya ada konsen. Maka untuk mengamalkan hadis ini dilihat, apalagi sekarang itu tidak seperti dulu. Kalau dulu betul-betul melihat matahari sholatnya. Kalau sekarang dilihat jamnya, kira-kira di internet juga sudah ada. Waktu sholat isya atau sholat maghrib jam sekian,
Maka kalau sudah mendekati itu mungkin 15 menit atau 10 menit sebelumnya, tidak usah mempersiapkan makan dulu. Puasa buka saja dulu tidak apa-apa. Buka itu tidak harus makan nasi, minum air putih 1 teguk itu sudah termasuk membatalkan buka puasa. 6. Wali hadithi Ahmad wa Muslim wa Bidawud an Aisyah qalat sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la salata bihadratit ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhshan. Jadi tidak ada solat ketika makanan sudah dihidangkan, dan tidak ada solat bagi orang yang menahan hadas. Menahan hadas artinya kalau bahasa Indonesianya kebelet. Jadi kalau mau solat jangan sampai ada makanan dihidangkan, ya, karena itu akan mengganggu solatnya seseorang, dan jangan sampai menahan hadas, baik dari depan maupun dari belakang, besar atau kecil. Jadi kalau misalnya memang ada keinginan buang hadas, baik yang besar maupun yang kecil, maka kalau bisa jangan buang air besar atau buang air kecil, jangan sampai melakukan sholat. Jadi kalau bisa diselesaikan dulu biar tidak kepikiran. Wali hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tum al-iqamah famsu ila shalah. Ketika kalian mendengar iqamah, maka berjalanlah menuju salat. Wa alaikum as-sakinah, tapi tetaplah tenang, ya, tetaplah tenang. Wal waqar, dan tentram. Wala tusri'u, dan janganlah cepat-cepat, janganlah terburu-buru, apalagi sampai lari-lari kecil. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Maka apapun yang kalian telat, maka tambahi sholatnya, ya, ikuti. Apapun yang kalian temui dalam sholat, maka ikuti. Artinya fama adraktum fasallu, apa yang kalian temui dalam sholatnya imam, maka sholatlah. Imamnya sujud, maka kita jangan sampai nunggu imamnya berdiri. Saya memperhatikan beberapa jamaah ketika dia masbuk, imamnya sudah sujud, kemudian dia menunggu. Ini nanti kalau saya sujud, ikut sujud, kan saya juga tidak terhitung 1 rakaat, ya, maka ditunggu berdiri situ, mungkin sambil buka HP atau sambil lihat-lihat apa gitu. Nanti begitu imam berdiri baru dia sholat. Ini adalah sesuatu yang keliru. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Termasuk ketika kita mau sholat berjamaah, imam posisi apapun kita harus ikut, dengan catatan kita sudah memulai dengan takbiratul ihram. Termasuk misalnya imamnya dalam kondisi tahiyat pertama misalnya, terus kita datang, oh ini tahiyat pertama, jangan ditunggu imamnya berdiri, langsung takbiratul ihram kemudian ikut duduk, tidak menunggu imamnya berdiri. Meskipun hitung-hitungan kita, Allah saya duduk itu loh enggak terhitung 1 rakaat. Jangan pelit, ya, setiap perbuatan kita pasti mendatangkan pahala di sisi Allah. Jangan terlalu perhitungan kalau untuk pahala. Wah ini saya sholat imamnya sudah i'tidal, berarti kan saya tidak dapat 1. Kalau saya gunanya ikut sujud apa, baca ini, itu pelit. Padahal setiap perbuatan kita, bahkan sebesar debu sekalipun, akan didatangkan di sisi Allah, termasuk sholat. Jadi kalau misalnya imamnya sudah sujud atau i'tidal, kita takbiratul ihram, ikuti dia i'tidal dan sebagainya, itu tidak akan pernah sia-sia, pasti tetap dapat hitungan pahala, meskipun nanti sholatnya nambah. Misalnya dia sudah ikut i'tidal, kemudian sujud, duduk, tahiyat awal, ya, itu tetap tidak dihitung rakaat,
nanti ketika berdiri baru terhitung 1 rakaat, tapi ini pahalanya tetap ada semua. Nah, itu bermakna fama adraktum fasallu. Apa yang kalian jumpai dalam sholat itu maka ikutilah, sholatlah. Wa ma fatatkum fatimu, dan apa yang kalian tertinggal maka sempurnakanlah, masbuk. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya kita datang sholat itu tidak boleh misalnya dari jauh mendengar orang koma terus lari atau jalan cepat, nggak boleh. Tetap sakinah, tenang seperti biasanya. Apapun yang kita jumpai itu yang kita ikuti. Ya, nanti kalau misalnya sudah tertinggal 3 rakaat, biarin aja, tinggal 3 rakaat, nanti tinggal nambahin. Maka jangan sampai tidak sakinah, lari dan sebagainya. Apalagi imamnya begitu ruku begitu, terus dia lari, langsung datang langsung ruku. Santai aja, nyampe di sana ikuti sesuai dengan gerakan imam pada saat itu. Hadisnya demikian. Nah, jadi tidak diperkenankan lari. Li hadithi Ahmad wa Muslim wa Nasa'i an Nabi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kanu thalatha falyummahum ahaduhum ya wa ahaqquhum bil imamah aqra'uhum. Ketika mereka ada 3 orang, maka hendaklah salah satu menjadi imam, dan yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling bagus bacaannya. Nah, wali hadithi Ahmad wa Muslim an Nabi Mas'udin ya, rupanya Uqbah bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Orang yang mengimami kaum itu adalah orang yang paling bagus bacaan kitabnya Allah, bagus bacaan Qur'annya. Fa in kanu fil qiraah sawaun, kalau ternyata bacaannya sama, fa'alamuhum bis sunnah, maka yang paling banyak tahu tentang sunnah. Nah, fa in kanu fis sunnati sawaun, kalau mereka dalam sunnah ternyata sama ilmunya, faqadamuhum hijratan, maka aqadamuhum hijratan, yang paling dulu hijrahnya. Ya. Fa in kanu fil hijrati sawaan, kalau mereka dalam hijrahnya sama, faqadamuhum silman ya, maka hendaklah yang maju adalah simman atau sinnan. Jadi ada hadis yang mengatakan simman yang lebih dulu masuk Islam, atau sinnan umurnya. Jadi yang berhak untuk menjadi imam itu dimulai dari yang paling bagus bacaannya. Kalau zaman Nabi itu bahkan para sahabat itu ada imamnya yang imami itu anak yang belum balik. Anak yang belum balik, karena yang paling bagus bacanya waktu itu adalah anak yang belum balik itu. Itu juga sah. Nah, wali hadithi Ahmad wal Bukhari wa Abi Daud wan Nasa'i an Amr ibni Maslamah fi hadithin tawilin, dalam sebuah hadis yang panjang. Wa fihi, dan dalam hadis itu intinya wal ya ummakum aktsarukum Qur'anan, hendaklah yang mengimami kalian adalah yang paling banyak Al-Qur'annya, artinya banyak hafalan Qur'an. Nah, kemudian walakum ayya ummakumul a'ma wal maula, dan boleh bagi kalian apabila diimami oleh orang yang buta maupun budak. Hadisnya wali hadithi Ahmad wal Bukhari wa Abi Daud wan Nasa'i an Amr ibni Salamah fi hadithin tawilin wa fihi wal ya ummakum aktsarukum Qur'anan. Wali hadithi Ahmad wa Abi Daud an Anas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam istakhlafa ibna Ummi Maktum alal Madinah marratain yusalli bihim wa huwa a'ma. Nabi ketika berperang ya, kemudian dia memberikan mandat kepada Abdullah bin Ummi Maktum untuk mengimami sholat
Padahal Abdullah bin Ummi Maktum itu adalah laki-laki yang buta, menunjukkan orang buta itu tidak menghalangi dia untuk mengimami salat. Wali haditsil Bukhari wa Abi Daud an Ibni Umar lamma qadimal hajirun al-awwalun, ketika orang-orang muhajir awal datang, mereka nazalu al-usbah, mereka bertempat ya di Usbah, maudian di Kuba, sebuah tempat di daerah Kuba, qabla maqdamin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum kedatangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana ya ummuhum Salim maula Abi Hudzaifah, yang mengimami mereka adalah Salim. Salim itu adalah budaknya Abu Hudzaifah, yang ketika itu diangkat anak oleh Abu Hudzaifah. Kenapa demikian? Wa kana aktsaruhum Qur'anan, karena Salim ini maula Abi Hudzaifah ini adalah orang yang paling banyak hafalan terhadap Qur'annya. Padahal wa kana fihim Umar ibn Khattab wa Abu Salamah ibnu Abdul Asad. Padahal di kalangan mereka ada Umar bin Khattab, namun karena yang bagus dan paling banyak bacaannya adalah Salim, meskipun dia budak, dia yang dijadikan sebagai imam. Kemudian wal yukim al makmum al wahid yamin al imam, dan hendaklah makmum ya yang satu ada di kanannya imam. Jadi tidak dibenarkan makmum yang satu di belakangnya imam, di kanannya ya. Jadi kalau imamnya hadap sana berarti sebelah kanan. Berdasarkan hadis Abi Daud an Jabir ibni Abdullah qala qama Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallil maghrib. Nabi berdiri salat maghrib. Fajitu fakumtu an yasari, maka saya datang ya, kemudian berdiri di samping kirinya. Panahani, maka melarang Nabi padaku, faja'alani an yamini, maka kemudian Nabi melarangku dan menjadikan aku di kanannya, ditarik dari kiri ke kanan. Tsumma ja'a sahibun li, lalu datanglah seorang teman bagiku, fasafafna khalfahu, maka kemudian kami berbaris di belakangnya. Jadi sunnahnya imam ya ditaruh begini, kemudian kalau makmumnya cuma satu maka dia di kanannya, dan ini boleh sejajar, boleh agak mundur sedikit, tapi tidak boleh di belakang. Nah, ketika kemudian ada yang satu lagi datang, ketika ada satu yang datang lagi, baru kemudian ini meratakan diri mundur di belakang berdua. Nah, terkait pertanyaan kemarin, bagaimana kalau yang sebelah kanannya imam ini tidak ngerti fikih, sehingga ketika di gawil tuh nggak kroso, tetap aja di situ, bertahan di situ. Maka jenengan jangan di belakangnya, karena kalau jenengan di belakangnya jadi aneh sholatnya, imamnya dua, makmumnya satu itu. Maka yang benar adalah jenengan pindah ke sebelah kirinya imam, sehingga imam di tengah. Memang kalau hadisnya itu wasitul imam, jadikan imam itu di bagian tengah. Soalnya termasuk ibu-ibu itu kan yang pas itu di tengah. Jadi imam itu di sini, ibu-ibu juga memulai barisan dari barisan belakang dan barisan tengah. Li hadisi as-sahihain, dari hadis sahihain, kalau dikatakan sahihain berarti mutafaqun alaih. Ya, yaitu hadis sahih Bukhari dan Muslim. An Anas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala sawwu sufufakum, luruskan atau ratakan barisan kalian. Fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah, sesungguhnya ya, lurusnya bagi barisan itu termasuk sempurnanya sholat. Maksudnya sempurnanya sholat berjamaah. Wa hadits sahihain an Anas aidan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabilu alaina biwajhihi qabla an yukabbir fayaqul tarassu wa'tadilu.
Ya. Jadi Nabi itu biasanya kalau sebelum memulai sholat berjamaah dia menghadap kepada kami. Jadi sunnahnya kalau misalnya mengimami, sebelum imami itu menghadap ke jamaah. Teruskan barisannya, dapatkan safnya. Kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Arab istau, wastaqimu, atau wa'tadilu, atau istau wala, dan seterusnya kalimat-kalimat yang sejenis, dan dilihat barisan imam ini di tengah. Ya. Jadi wasitul imam. Ketika mungkin barisannya yang laki-laki lebih banyak di sana dan di sini lebih sedikit, maka imam menyuruh untuk bagian bergeser atau pindah biar imamnya di tengah. Nah, itu sunnahnya. Luruskan saf, rapatkan. Li hadithi Ahmad wa Abi Daud wa Nasai wa Ibnu Majah an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atimmus shaf, sempurnakan shaf. Artinya tidak boleh shaf itu di depan itu masih ada yang kosong kemudian bikin shaf sendiri di belakang. Ini kadang-kadang di masjid-masjid yang lain ya. Di sini mudah-mudahan tidak terjadi. Masjid yang lain tuh kadang-kadang rodok ngawur. Di imamnya di sini, shafnya di sana belum penuh, tiba-tiba bikin barisan di belakang tapi bukan di tengah, tapi dari pojok sana. Ini maksudnya kayak apa ini? Ya, sering saya menemukan seperti itu. Ini sholat di pojok, ada kadang-kadang yang saya temukan, seret, ini belum penuh, pojok sana ada sendiri, pojok sini sendiri, yang tengah kosong. Ini keliru ini. Jadi memulai barisan itu adalah barisan dari tengah. Nah, dari tengah. Li hadithi Ahmad qala atimmu shaf al-awwal thumma alladhi yalihi fa in kana naqasun falyakun fi shaffil muakhkhar. Jadi shaf yang paling awal dari tengah, terus kalau penuh baru di belakang. Di belakang ini adalah di shaf belakang di tengah, memulai shafnya dari tengah. 6. Wali hadithi Ahmad an Abi Umamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawwu sufufakum, ratakan safnya, wahadu baina manakibikum, dan luruskan antara bahumu. 6. Walinu fi aidi ikhwanikum, dan berlunaklah di samping saudaramu. Wasaddul khalal, dan penuhilah tempat yang kosong. Fa inna syaitana yadkhulu fima baina bimanzilatil hadfi. Ya, maka sesungguhnya setan akan masuk ke tengah-tengah barisan sebagaimana halnya anak kambing, yakni auladud dhani as-shighar, anak kambing yang kecil. Jadi setan itu suka masuk ke tengah-tengah barisan yang kosong. Maka kalau berdiri, Bapak Ibu sekalian, kalau berdiri itu sesuai dengan posturnya. Ya. Jadi kalau misalnya seperti ini, berdirinya yang sekiranya kalau misalnya ruku atau sujud ini tidak berubah banyak. Ada yang kadang-kadang itu terlalu rapat sampai begini, sehingga ketika ada orang mau dekat itu kan badannya juga geser gini, tidak bisa rapat. Ada yang kadang-kadang begini, sehingga nanti ketika dia mau sujud, dia otomatis akan mengurangi. Jadi kalau yang sesuai sunnah ini betul-betul rata, sehingga bisa mepet dengan temannya yang bawa mepet. Kalau di dalam hadis yang lain dijelaskan, bahwa ini tuh nempel dengan pundak, nempel dengan sesama pundak, kaki nempel dengan kaki, sehingga sama-sama nempel. Ini nempel, jangan sampai ada celah. Maka berdirinya yang rata, ya, yang rata. Jangan terlalu lebar, jangan terlalu sempit. Karena kalau terlalu sempit nanti dia akan mengganggu. Temannya mau mepetkan kaki sementara badan kita besar, ya, atau terlalu lebar sehingga nanti begitu mau sujud kita mengecilkan lagi. Ya, jadi yang sesuai dengan posturnya masing-masing.
Adapun lurusnya barisan itu memang ada dua jenis dalam kitab An-Nasa'i. Ada yang diluruskan itu bagian depan, ada yang bagian belakang, tumit. Dua-duanya sahih. Nah, tergantung kalau di sini mau pakai yang tumit berarti dilihat lurusnya, tumitnya belakang rata. Atau kalau mau bagian depan berarti depannya yang rata. Itu dua-duanya ada tuntunannya. 6. Terus bagaimana softnya perempuan? Ya, li hadithi Ahmad wan Nasa'i an Ibnu Abbas qala shallaitu ila jambin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya salat di sampingnya Nabi karena Ibnu Abbas laki-laki. Wa Aisyah ma'ana tusalli khalfana. Dan Aisyah itu bersama kami salat di belakang kami. Wa ana ila jambi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat berjamaah ya yang sesuai dengan sunnah itu wanita barisannya di belakang, laki-laki di depan. Kalau misalnya sendirian laki-lakinya maka agak maju sedikit sesuai lurus dengan imam atau mundur sedikit. Ya bedanya sedikit dengan imam. Bahkan lebih kuat hadis yang lurus dengan imam. Nah, kalau perempuan itu tidak boleh sebenarnya ya, tidak boleh sebenarnya dia di samping laki-laki. Jadi dia memang harus di barisan belakang. Bahkan dalam hadis yang lain yang sahih, kalau laki-laki itu semakin depan barisannya, maka dia semakin besar pahalanya. Kalau perempuan semakin belakang barisannya, semakin besar pahalanya. Sehingga memulai barisan sholat untuk laki-laki itu dari depan, penuh baru belakang, penuh baru belakang, penuh belakang. Kalau perempuan dibalik, kalau perempuan itu dari belakang dipenuhi, penuh maju ke depan, penuh maju ke depan. Karena afdolnya barisan sholat laki-laki yang adalah shaf paling depan, afdolnya barisan perempuan adalah paling belakang. Sebenarnya gitu. Jadi kalau mau disesuaikan dengan sunnah, ya diluruskan imamnya di tengah, kemudian disesuaikan, ya. Jangan sampai yang saya lihat beberapa masjid itu ada yang perempuan di samping laki-laki, ada yang laki-lakinya depan, perempuan juga bikin soft, tapi dia depan, yang di belakang dikosongin. Afdalnya barisan wanita itu kalau secara dalil di paling belakang, sehingga memulai barisan itu dari belakang. Nanti kalau penuh belakang baru maju ke depan. Nah, seperti itu hadis yang sahih dan contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasuddu al-khalal wal yakun saffun nisa khalfar rijal. Ini yang tadi. Dan hendaklah kalian menutupi celah-celah barisan. Jadi kalau bisa barisan itu tidak ada celahnya. Dan hendaklah wanita softnya di belakang imam. Makanya kalau di masjid-masjid Muhammadiyah biasanya mesti perempuan ditaruh di soft belakang. Biasanya seperti itu, tidak ada yang di samping. Kalaupun ada yang di samping itu sebenarnya juga ada ijtihadiyah, namun agak berbeda. Kalau di Madinah itu memang tempat laki dan perempuan berbeda, beda ruangan. Cuman kalau dilihat memang dia ya sejajar, karena ini tempat sholatnya perempuan tertutup, tidak ada akses ke laki-laki, yang laki-laki juga sendiri, sehingga seakan-akan sama. Nah, itu kemudian diadopsi di Indonesia. Tsumma idza kabbaral imam fakabbiru. Lalu ketika imam sudah bertakbir, maka kalian bertakbirlah. Jadi biarkan imam selesai takbir baru kita bertakbir. Kabbaro, kabbiru, ya. Jadi tidak boleh membersamai imam. Imamnya Allah, kita langsung Allah. Jadi imamnya selesai Allahu Akbar, baru kita gerak Allahu Akbar. Jangan sampai membersamai imam, apalagi mendahului. Nah kadang imamnya agak lambat.
Allahu Akbar, kita Allahu Akbar mendahului imam, tidak boleh. 6. Wala tukabbiru hatta yafrughal imamu min takbirih, dan janganlah kamu bertakbir sampai imam menyelesaikan takbirnya. Ini agak berat ini Bapak Ibu sekalian. Agak berat karena kita sudah terbiasa untuk bareng imam. Begitu imam Allahu Akbar, barnya itu belum selesai kita sudah ikut gerak. Kalau di sini ya, itu betul-betul imamnya selesai dengan bacaan barnya itu. Allahu Akbar. Begitu bar baru kita gerak dan bicara. Jangan membersamai. Ini berdasarkan hadis ya. Di hadis ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti, bukan dibersamai ya. Fa idza kabbara, ketika imam sudah selesai bertakbir, fakabbiru, maka kalian maka bertakbirlah. Wala tukabbiru hatta yukabbir, dan janganlah kalian bertakbir sebelum imam itu selesai bertakbir. Jadi lafaz hadisnya ini sudah betul-betul jelas ya. Hadisnya betul-betul jelas. Cuman kadang-kadang kita prakteknya kurang sabar. Jadi ketika imam selesai takbir, baru kamu takbir. Jangan kamu takbir sebelum imam selesai. Nah ini coba kita praktekkan. Kadang-kadang kita begitu imam Allahu Akbar, kita sudah gerak dan Allahu Akbar, belum selesai imamnya bilang bar. Wa idza raka'a farka'u, ketika dia telah ruku, berarti imamnya sudah pada gerakan ruku, sudah lurus rukunya, farka'u, maka rukulah kalian. Wala tarka'u hatta yarka', dan kalian jangan memulai gerakan ruku sebelum imamnya sempurna rukunya. Karena memulai gerakan sebelum imam sempurna ya, ini namanya membersamai imam. Wa idza sajada, ketika imam telah sujud, artinya imam sudah pada gerakan di bawah, sudah sujud, bukan masih perjalanan menuju sujud. Imamnya sudah selesai sujud, fasjudu, baru kalian sujud. Wala tasjudu hatta yasjuda al-imam, dan janganlah kalian sujud sampai imam sudah menyelesaikan posisi sujud. Nah, ini perlu dipraktekkan Bapak Ibu sekalian. Jadi biasakan kita ngikuti imam, bukan membersamai imam, apalagi mendahului. Imam sudah takbir Allahu Akbar, barnya selesai baru kita gerak Allahu Akbar. Imamnya sudah Allahu Akbar, dia sudah sujud. Makanya imam itu diharapkan bacaannya itu kira-kira dia selesai bar itu posisinya sudah sempurna. Ketika dia mau sujud, sudah jalan mungkin pertengahan Allahu Akbar, begitu dia bar itu sujudnya sudah sempurna, baru makmum mengikuti. Jangan sampai balapan antara imam dengan makmum. Ini bukan motor cross ya, tapi ini sholat berjamaah. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Banyak kekeliruan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ini ada yang mau bertanya sebelum kita tutup? Nah, tafadhal. Kita ke tengah. Karena perintahnya Nabi memulai dari tengah. Nah, nah itu sih tidak ada hadisnya tuh Pak ya. Memang digeret ke MBT untuk ngaji aja Pak. Kalau dia ngaji insya Allah dia paham. Ya kita ke tengah ya. Nah, ada lagi mungkin? Cukup? Cukup nggih? Jazakumullah khairan. Banyak kekeliruan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.